Pernahkah kalian melihat sebuah warung makan yang selalu ramai, tidak peduli siang atau malam? Bahkan ketika warung sebelah sudah tutup, warung ini tetap dipadati pembeli. Seolah-olah orang-orang yang datang ke sana bukan hanya manusia. Itulah yang terjadi di sebuah warung nasi uduk di Semarang. Warung ini terkenal dengan rasanya yang lezat dan harganya yang murah. Setiap pelanggan yang datang selalu merasa puas, bahkan ingin kembali lagi dan lagi. Tapi, di balik kesuksesan warung ini, ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak kasat mata? Namanya warung nasi uduk Busari. Letaknya di pinggir jalan yang cukup ramai, tapi ada satu keanehan, warung-warung di sekitarnya sering sepi, bahkan ada yang tutup karena bangkrut. Tapi warung Busari tidak pernah sepi, selalu penuh pelanggan, seolah ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Para pedagang di sekitar sering bergumam, aneh, sejak warung itu buka, dagangan kita malah seret. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sesuatu yang janggal. Pernah suatu malam, seorang tukang ojek yang sering mangkal di dekat warung melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Ia sedang duduk di motor sambil menunggu penumpang, ketika matanya tidak sengaja menangkap pemandangan di dalam warung. Dari celah dinding kayu yang berlubang, ia melihat ke dapur. Dan di sana, ada sosok hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala, sedang berdiri di dekat kuali penggorengan. Tangan makhluk itu mengaduk-aduk nasi uduk dengan gerakan yang aneh, seperti bukan tangan manusia. Tukang ojek itu langsung merinding. Ia ingin memastikan penglihatannya, tapi tiba-tiba pandangannya buram, tubuhnya terasa berat, dan kepalanya pusing. Ia buru-buru pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, tukang ojek tersebut tidak pernah lagi mendekati warung Busari. Tapi kisah-kisah aneh terus bermunculan. Beberapa pelanggan mengaku pernah melihat sosok-sosok misterius duduk di dalam warung. Ada yang bilang, mereka melihat bayangan hitam besar di sudut ruangan, tapi saat diperhatikan lebih lanjut, bayangan itu menghilang begitu saja. Lalu, ada juga kejadian yang lebih mengerikan. Seorang pegawai baru yang bekerja di warung itu mengalami hal di luar nalar. Malam pertama ia bekerja, ia merasa ada yang memperhatikannya dari dapur. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menutup warung dan hendak pulang, ia mendengar suara seseorang berbisik di telinganya, "Kamu selanjutnya." Wajahnya langsung pucat. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, di pojok warung, ada sepasang mata merah yang menatapnya dalam kegelapan. Pegawai baru yang mengalami kejadian mengerikan malam itu memutuskan untuk tidak kembali bekerja. Ia menghilang begitu saja, tanpa kabar. Busari, pemilik warung, hanya tersenyum tipis saat pegawai lain bertanya tentang kepergiannya. "Ada yang gak kuat kerja di sini, ya wajar," katanya dengan nada datar. Tapi beberapa pelanggan mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Beberapa pegawai yang sebelumnya bekerja di warung ini juga pergi tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka, seolah ditelan bumi. Lama-kelamaan, muncul bisik-bisik di kalangan warga sekitar. Jangan-jangan, mereka bukan sekadar keluar kerja, tapi ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Malam itu, seorang pemuda bernama Rian, yang biasa membeli nasi uduk di sana, memutuskan untuk mengawasi warung dari kejauhan. Ia penasaran dengan semua cerita aneh yang beredar. Ia memilih duduk di seberang jalan, berpura-pura bermain ponsel, padahal matanya fokus memperhatikan setiap gerakan di dalam warung. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Warung masih buka, meskipun pelanggan mulai berkurang. Tapi yang membuat Rian merinding adalah, dari dalam dapur, samar-samar ia mendengar suara seperti seseorang sedang merintih kesakitan. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas. Seperti suara seseorang yang dicekik, tertahan, tak bisa berteriak. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dari balik tirai dapur, terlihat bayangan seseorang yang tubuhnya seperti terangkat di udara, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Bayangan itu meronta, kakinya menendang-nendang, sebelum akhirnya menghilang di balik tirai. Rian tersentak mundur. Nafasnya tersengal. Ia ingin memastikan apa yang dilihatnya. Tapi saat itu juga, lampu di warung tiba-tiba redup dan mati. Warung menjadi gelap, hening. Dan saat lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, Busari keluar dari dapur dengan senyum yang mengerikan. Rian menahan napas. Jantungnya berdetak kencang saat melihat Busari keluar dari dapur dengan senyum yang tidak biasa. Matanya tampak kosong, tapi ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa harus pergi dari sana, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap duduk di tempatnya. Saat itu, seorang pelanggan masuk ke warung.
seorang lelaki tua yang tampak biasa saja. Ia memesan nasi uduk seperti pelanggan lainnya. Tapi yang membuat Rian bergidik ngeri adalah, ketika lelaki tua itu duduk dan mulai makan, ada sesuatu yang bergerak di piringnya. Bayangan hitam tipis, seperti asap, berkelebat dari piring nasi uduk yang sedang dimakan lelaki tua itu. Sekilas, Rian melihat sesuatu yang menjijikkan, seperti cacing hitam kecil yang keluar dari dalam nasi, menggeliat, lalu menghilang begitu saja. Lelaki tua itu tetap makan dengan lahap, seolah tidak menyadari apapun. Rian merasa mual. Ia ingin segera pergi. Tapi sebelum sempat bergerak, pandangannya kembali tertuju pada Busari yang kini berdiri di depan warung, menatapnya dengan tajam. Mata wanita itu bukan mata manusia. Putih matanya menghitam, pupilnya menyempit seperti mata ular. Rian menelan ludah. Ia sadar, ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Dalam kepanikan, ia buru-buru bangkit dari kursinya dan berlari sejauh mungkin dari warung itu. Nafasnya tersengal saat akhirnya berhenti di gang kecil yang sepi. Ia berpikir untuk melaporkan semua ini. Tapi pada siapa? Siapa yang akan percaya kalau warung nasi uduk itu menyimpan rahasia mengerikan? Namun satu hal yang pasti, setelah malam itu, Rian bersumpah tidak akan pernah mendekati warung Busari lagi. Tapi apa yang ia lihat, hanya permulaan dari kengerian yang sebenarnya. Sejak malam itu, Rian tidak pernah lagi mendekati warung Busari. Namun, kengerian tidak berhenti begitu saja. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pada suatu malam, saat Rian sedang berusaha tidur, ia mendengar suara aneh dari luar jendela kamarnya. Suara gemerisik, seperti seseorang sedang berjalan pelan di halaman rumahnya. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai jendela. Dan di sana, berdiri sosok Busari. Tapi kali ini, wajahnya bukan seperti manusia lagi. Matanya hitam legam, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menghitam. Rian terhuyung mundur, nyaris berteriak. Tapi saat ia kembali melihat keluar jendela, sosok itu sudah menghilang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya halusinasi karena ketakutan. Tapi tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Tok tok tok. Suara itu pelan, tapi terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Rian menahan napas. Ia tahu, semua orang di rumahnya sudah tidur. Lalu siapa yang mengetuk? Tok tok tok. Kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar, Rian perlahan berjalan ke arah pintu. Ia mencoba berpikir jernih, mungkin ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia mendekat, bau anyir tiba-tiba menyeruak ke dalam ruangan. Bau busuk yang menusuk hidung, seperti bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Rian hampir muntah. Ia melangkah mundur, tidak berani membuka pintu. Lalu, dari celah bawah pintu, ia melihat sesuatu merayap masuk. Jari-jari hitam kurus dengan kuku panjang dan tajam, perlahan menjulur masuk ke dalam kamarnya. Saat itu juga, Rian menjerit dan langsung meraih ayat kursi yang terpasang di dinding. Ia membacanya dengan suara gemetar, berharap apapun yang ada di luar pintunya segera pergi. Dan seketika, suara ketukan itu berhenti. Bau anyir menghilang. Jari-jari hitam itu lenyap. Hening. Tapi Rian tahu, ini belum berakhir. Teror dari warung nasi uduk itu baru saja dimulai. Setelah kejadian malam itu, Rian tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka, tubuhnya gemetar. Ia tahu, apa yang mengganggunya bukan manusia, dan semua ini pasti ada hubungannya dengan warung Busari. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui seorang ustadz di kampungnya, Ustadz Rahmat. Saat mendengar cerita Rian, ekspresi wajah Ustadz Rahmat berubah serius. Kamu sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat, kata Ustadz Rahmat dengan suara pelan. Ada harga yang harus dibayar untuk keberuntungan instan, dan warung itu bukan sekadar warung biasa. Rian menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya merasa dia terus mengawasi saya. Ustadz Rahmat menghela napas. Kamu harus kuat. Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang jika kamu merasa dipanggil di malam hari. Dan satu lagi, jangan sekali-kali makan di warung itu lagi. Rian mengangguk. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah diberi doa perlindungan oleh Ustadz Rahmat. Tapi malamnya, teror kembali datang. Malam itu, saat Rian sedang berbaring di kamar, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip. Udara di dalam ruangan menjadi lebih dingin. Lalu, terdengar suara, "Riaan." Suara lirih itu datang dari luar jendelanya. Seperti suara seorang wanita yang memanggilnya dengan lembut. Rian merinding. Ia tahu aturan Ustadz Rahmat, jangan menoleh ke belakang.
Jangan pernah menoleh. Tapi suara itu semakin dekat. Rian, ayo keluar, aku punya sesuatu untukmu. Jantung Rian berdegup kencang. Ia memejamkan mata, menggenggam tasbih di tangannya, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi tiba-tiba, tok tok tok, suara ketukan itu kembali. Kali ini bukan di pintu, melainkan di jendela kamarnya. Rian ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu kini terdengar tepat di telinganya. Nasi uduk ini, untukmu. Seperti ada hembusan napas dingin di lehernya. Rian tidak tahan lagi. Dengan panik, ia berlari keluar kamar menuju ruang tengah, mencari orang tuanya. Tapi saat ia membuka pintu kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di tengah ruang tamu, ada satu piring nasi uduk, dengan darah yang masih segar menggenang di atasnya. Dan di sudut ruangan, ada sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Rian berdiri membeku. Sosok hitam tinggi itu tak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Nafasnya berat, tubuhnya kurus, dan baunya busuk seperti daging yang sudah membusuk berhari-hari. Di tengah ketakutannya, Rian melihat sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah piring nasi uduk yang ada di lantai. Darah yang menggenang di atas nasi itu perlahan mengalir, membentuk sebuah tulisan. Makanlah. Rian ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu melangkah maju, mendekatinya. Setiap langkahnya membuat lantai berdecit, seperti tulang yang bergesekan. Dari balik bayangannya, muncul tangan lain, panjang, hitam, dengan kuku tajam seperti cakar. Lalu, terdengar suara lain. Suara yang dalam dan bergema, seolah datang dari dasar bumi. Makan, atau kau akan menggantikan mereka. Rian tersentak. Menggantikan mereka? Siapa? Saat itu juga, ia teringat tentang pegawai-pegawai warung Busari yang menghilang. Jangan-jangan, mereka semua tidak pergi begitu saja. Jangan-jangan mereka? Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. Seperti benda berat jatuh. Sosok hitam itu berhenti bergerak. Matanya masih menatap Rian dengan tajam, tapi kini ia seperti menunggu sesuatu. Rian menggunakan kesempatan itu untuk berlari. Ia menerobos pintu keluar tanpa peduli dengan apapun. Nafasnya tersengal saat ia berlari ke rumah Ustadz Rahmat. Ketika tiba di sana, ia menghantam pintu berkali-kali. "Ustadz, tolong saya!" Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ustadz Rahmat melihatnya dengan mata terkejut. "Astagfirullah, masuk cepat!" Rian langsung masuk, tubuhnya masih gemetar. Ia menceritakan semuanya dengan nafas tersengal. Mendengar itu, wajah Ustadz Rahmat semakin tegang. "Kamu sudah masuk terlalu dalam, Rian. Ini bukan sekadar gangguan jin biasa, ini adalah pesugihan yang sudah menelan banyak korban." Rian mengangguk lemah. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" Ustadz Rahmat menarik napas panjang. "Hanya ada satu cara. Kita harus menghancurkan perjanjian iblis itu." Namun, menghancurkan perjanjian iblis bukanlah hal yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, dan bisa jadi, nyawa Rian menjadi taruhannya. Rian menatap Ustadz Rahmat dengan wajah ketakutan. "Menghancurkan perjanjian iblis? Apa itu mungkin, Ustadz?" Ustadz Rahmat mengangguk, meski raut wajahnya tegang. Setiap pesugihan pasti memiliki tumbal dan perjanjian. Jika perjanjiannya dihancurkan, maka iblis yang selama ini memberi kekayaan akan menuntut balas. Busari dan warung itu akan menerima akibatnya. Rian menelan ludah. Ia ingin semuanya berakhir, tapi ia juga sadar bahwa ia bisa menjadi korban berikutnya jika gagal. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Ustadz Rahmat mengambil secari kain putih yang sudah ditulisi doa-doa. "Kamu harus pergi ke warung itu, dan meletakkan ini di dapurnya. Itu tempat inti dari pesugihan. Tapi hati-hati, mereka pasti tahu bahwa kamu datang." Malam itu, Rian kembali ke warung nasi uduk Busari. Warung masih buka seperti biasa, tapi kali ini, suasananya terasa lebih gelap dan mencekam. Ia berdiri di depan warung, mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan langkah hati-hati, ia masuk. Busari menyambutnya dengan senyum menyeramkan. "Loh, Rian, akhirnya datang lagi." Matanya tampak lebih hitam dari sebelumnya. Senyum di wajahnya tidak seperti manusia. "Tadi pagi ibu kirim sesuatu ke rumahmu, tapi kenapa nggak dimakan?" tanyanya dengan suara pelan. Rian menahan napas. Jadi, nasi uduk berdarah itu memang dikirim olehnya. Ia mencoba tetap tenang. "Saya cuma lapar, Bu. Mau makan di sini."
Busari terkekeh pelan. Bagus, bagus, silakan duduk. Rian berpura-pura duduk, tapi matanya mencari celah untuk masuk ke dapur. Saat pelayan lain sibuk, ia segera menyelinap ke belakang. Dapur warung itu gelap dan berantakan, dengan bau anyir yang semakin menusuk hidung. Lalu, ia melihatnya. Di sudut ruangan, ada sebuah kendi besar berisi cairan hitam pekat. Di sekeliling kendi itu, ada foto-foto pegawai yang telah menghilang. Wajah mereka tampak pudar dan meleleh. Jantung Rian berdegup kencang. Ia tahu, inilah sumber kekuatan pesugihan Busari. Tanpa ragu, ia mengambil kain putih berisi doa yang diberikan Ustadz Rahmat, lalu menempelkan kain itu ke kendi tersebut. Bruuk! Ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Udara menjadi lebih dingin. Dan dari dalam kendi, muncul suara jeritan mengerikan. Tidak! Tiba-tiba, dari arah pintu dapur, terdengar langkah kaki berlari cepat. Rian menoleh dan melihat Busari berdiri di sana. Tapi kali ini, wajahnya benar-benar bukan wajah manusia lagi. Kulitnya mengelupas, matanya memutih, mulutnya melebar dengan gigi tajam menghitam. Kamu berani menghancurkan perjanjianku? Rian tersentak. Ia harus segera lari, atau ini akan menjadi malam terakhirnya. Rian tidak berpikir dua kali. Ia langsung berlari keluar dapur, meninggalkan kendi yang kini retak dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Di belakangnya, jeritan Busari menggema, bukan lagi suara manusia. Brak! Pintu dapur terbanting, menutup sendiri seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya masuk kembali. Namun, langkah-langkah berat masih terdengar di belakang Rian. Ia berlari keluar warung, napasnya memburu. Jalanan gelap, dan warung-warung lain sudah tutup. Tidak ada orang yang bisa menolongnya. Tapi tiba-tiba, suara berat dan bergema memenuhi udara. Kembali, saat menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Busari kini melayang di udara, tubuhnya membusuk dan hitam. Di belakangnya, bayangan besar dengan mata merah menyala perlahan muncul, tingginya lebih dari 3 meter. Iblis pesugihan itu telah datang. Langkah Rian semakin cepat, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke warung. Ia ingat pesan Ustadz Rahmat, jangan pernah menoleh ke belakang terlalu lama. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Dengan sisa tenaga, ia mengambil secari kertas bertuliskan doa yang masih ada di sakunya dan membacanya keras-keras. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah. Bayangan hitam di belakangnya mengerang, suaranya terdengar seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Duar! Suara ledakan terdengar dari dalam warung Busari. Api muncul dari dalam, membakar segala yang ada. Warung yang selama ini ramai, kini berubah menjadi kobaran api neraka. Rian jatuh terduduk di tengah jalan. Dari dalam kobaran api, ia melihat sosok Busari berteriak, tubuhnya terbakar dan meleleh, sebelum akhirnya lenyap bersama warungnya. Lalu, semuanya hening. Keesokan paginya, orang-orang menemukan bekas puing-puing warung nasi uduk yang terbakar habis. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada jejak Busari. Tidak ada tanda-tanda pernah ada warung di sana. Orang-orang hanya mengira kebakaran terjadi karena gas meledak, tapi Rian tahu, itu bukan kebakaran biasa. Dan sejak hari itu, tak ada lagi warung nasi uduk legendaris di Semarang itu. Namun, di suatu malam, Rian kembali mendengar suara ketukan di jendelanya. Tok tok tok. Ia menahan napas. Lalu terdengar suara lirih berbisik. Rian, kamu pikir sudah selesai?